Sejarah devosi Maria Bunda Pengurai Segala Simpul. Devosi kepada Maria Bunda Pengurai Segala Simpul berasal dari Jerman pada awal abad ke-16. Cerita tentang sejarah devosi ini tersebar luas di kalangan masyarakat dan disampaikan dari mulut ke mulut, sehingga tidak dapat diketahui kepastian dan detail ceritanya. Tidak seperti devosi kepada Maria di Lourdes dan Fatima, devosi Maria Bunda Pengurai Segala Simpul tidak didasarkan pada penampakan-penampakan Maria, namun berdasarkan kisah mujizat yang dialami sepasang suami istri yang pada waktu itu sedang mengalami krisis dalam perkawinannya. Wolfgang Langenmantel dan Sophie Inhofe adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1612. Setelah 3 tahun mengarungi kehidupan pernikahan, keduanya mengalami sebuah krisis yang membuat mereka berpikir untuk bercerai. Pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan semakin memperburuk relasi keduanya. Namun, sebelum memutuskan untuk benar-benar berpisah, sang suami pergi untuk menenangkan diri dengan berjalan kaki ke sebuah biara di kota Ingolstadt. Di sana, ia bertemu dengan Pastor Jacob Rem, seorang Yesuit yang dikenal bijaksana dan sangat mendalam hidup rohaninya. Selain sebagai pembimbing rohani, Jacob Rem adalah seorang pendiri sebuah kongregasi Mariana yang mempopulerkan devosi kepada Maria yang amat sangat terpuji. Maria yang amat sangat terpuji karena Maria adalah Bunda Allah, Bunda Sang Penyelamat, dan Bunda orang-orang yang ditebus. Maria juga amat terpuji karena iman, harapan, dan kasih-Nya. Kepada Maria yang amat sangat terpuji ini, Pastor Jacob mempersembahkan persoalan yang terjadi dan bersama-sama dengan sang suami, Wolfgang. Mereka berdoa di hadapan gambar Maria, sang perawan dari salju, yang sekarang menjadi pelindung kota Buenos Aires. Selama 28 hari, Wolfgang terus memanjatkan doa, dan setiap hari Sabtu, ia selalu kembali ke kediaman Pastor Jacob untuk bersama-sama dengannya berdoa di hadapan Santa Perawan Maria. Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, dan tepat pada hari yang ke-28, sang istri mengandung. Selama 28 hari, melalui doa Bunda Maria, Tuhan memulihkan hubungan pasutri ini. Keduanya pun membatalkan niat untuk bercerai dan akhirnya hidup saling setia satu sama lain sampai kematian memisahkan mereka. Selain kisah tentang rujuknya kembali pasutri ini, diceritakan pula sebuah mujizat lain yang terjadi ketika Pastor Jacob bergelut dalam doa demi keharmonisan pasutri tersebut. Ketika Wolfgang datang memohonkan doa, ia membawa sebuah pita yang dulu digunakan dalam upacara pernikahan mereka. Menurut tradisi, pita tersebut dililitkan di kedua tangan mempelai sebagai simbol ikatan yang abadi. Pita yang dibawa oleh Wolfgang ke hadapan Pastor Jacob, menurut ceritanya penuh dengan simpul-simpul
yang sengaja dibuat oleh Sophie sang istri. Tidak diketahui mengapa istrinya membuat simpul-simpul itu pada pita tersebut. Dalam doa-doanya di hadapan Bunda Maria, Pastor Jacob berdoa dengan penuh keyakinan agar lewat perantaraan Bunda Maria, Tuhan melepaskan simpul-simpul yang merupakan simbol dari segala ikatan buruk yang merusak rumah tangga mereka. Ajaibnya, simpul-simpul itu terlepas dengan sendirinya, dan pita tersebut berubah menjadi baru, sama seperti pada hari pernikahan mereka. Cerita ajaib yang terjadi tentang simpul pita pernikahan tersebut tentu bukan inti dari sebuah mukjizat yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut. Mukjizat yang sebenarnya adalah pertobatan, pengampunan dari pasutri yang berkeinginan untuk bercerai tadi. Ketika dirasa tidak mungkin lagi ada pengampunan akibat dendam, kebencian dan kesombongan, justru cinta Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria menjadikannya sangat mungkin. Dari sini kita dapat belajar dan mengimani bahwa Kristus, sumber kedamaian kita, menghancurkan tembok pemisah antar manusia. Kemenangan Kristus dari mati sungguh-sungguh tampak dalam menangnya cinta atas kebencian dan perdamaian atas perpecahan. Kisah mukjizat ini menegaskan kepada kita bahwa kasih adalah dasar bagi hidup orang Kristen. Kisah mukjizat yang dialami oleh Wong Kang dan Sophie ini diteruskan oleh keluarga bahkan sampai ke telinga cucu-cucu mereka. Salah satunya Hieronymus Ambrosius von Langenmantel. Hieronymus kemudian menjadi seorang imam dan bekerja di sebuah gereja di Santo Peter Perlak di kota Augsburg. Untuk melestarikan kisah tersebut, ia mendedikasikan sebuah kapel kepada Santa Perawan Maria dalam gerejanya. Di kapel tersebut, Hieronymus mendirikan sebuah altar dengan sebuah lukisan Maria yang dibuat oleh Johann Melchior dan Jos Sidner pada tahun 1699 sampai 1700. Hieronymus menginginkan agar keduanya melukiskan Santa Perawan Maria penasehat yang baik. Tetapi oleh para pelukisnya, Maria digambarkan sedang membuka simpul sesuai dengan kisah mukjizat yang telah terjadi dan diilhami oleh kata-kata Santo Ireneus. Karena tidak setia, Hawa membuat simpul kemalangan bagi umat manusia. Karena setia, Maria menguraikan simpul masalah tersebut.